Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah Allah juga pertemukan kita kembali di tahun ini. Kita berjumpa dengan Ramadan. Mari kita isi Ramadan tahun ini dengan amaliah-amaliah Ramadan, sehingga Ramadan kita menjadi jauh lebih bermakna dan jauh lebih baik. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kegiatan Prabu Berkisah hari ini dan juga menemani sahabat Ramadan sekalian, izinkan saya bertutur atau menceritakan sebuah kisah atau sirah nabawiyah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah duta Islam pertama kali. Beliau juga dilahirkan di kalangan orang yang berada, yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan fasilitas, dan penuh dengan kemewahan. Bahkan pakaian beliau atau ketika beliau berjalan itu bau wewangian. Tetapi itu semua beliau tinggalkan. Beliau lebih memilih hidup sederhana ketika masuk ke dalam Islam. Dan beliau pun pernah disekap atau dikurung oleh sang bunda di dalam kamarnya, karena sang bunda mengetahui tentang keislaman beliau. Kemudian beliau pun pernah diusir oleh sang bunda tanpa diberi fasilitas atau kenikmatan apapun. Dan ketika perang Uhud berkecamuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah kepada beliau untuk memegang bendera pasukan atau memegang panji Islam. Dan beliau bertempur habis-habisan dengan tangan kanannya terus mengibarkan bendera pasukan atau panji Islam. Dan tiba-tiba seorang tentara berkuda musuh yang bernama Ibnu Kamiyah menyerangnya dan berhasil memenggal tangan kanan beliau hingga putus. Kemudian beliau tetap mengambil bendera pasukan itu dan mengibarkannya dengan menggunakan tangan kiri. Dan tentara berkuda musuh pun berhasil menebas tangan kirinya hingga putus. Kemudian beliau tetap membungkuk dan mengambil bendera itu menggunakan pangkal lengannya agar terus bisa mengibarkan bendera itu. Dan tentara berkuda musuh terus menyerangnya hingga beliau mendapat hujaman tombak di dadanya dan beliau pun tewas. Beliau pun gugur dalam perang Uhud. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu bahwa sahabat Rasul tersebut belum pernah sekalipun menikmati pahala di dunia. Tidak ada yang bisa dipakai untuk mengkafaninya kecuali selai kain. Jika ditutupkan mulai dari kepalanya, kedua kakinya terlihat, dan jika ditutupkan dari kedua kakinya, kepalanya pun terlihat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tutuplah bagian kepalanya dengan kain, dan tutuplah bagian kakinya dengan rumput iskir. Siapakah sahabat Rasul tersebut? Ya, beliau adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, syuhada yang teguh menjaga bendera Rasulullah. Mus'ab bin Umair adalah permata di antara para pemuda Quraisy. Dia memiliki wajah yang tampan dan juga penampilan yang menawan. Orang tuanya
bergelimang harta, dan ibunya begitu sayang kepadanya. Dan semuanya berubah ketika Mus'ab bin Umair mendatangi rumah Al-Arkam bin Abdul Arkam. Rumah Al-Arkam menjadi telaga yang menyejukkan bagi mereka yang baru memeluk Islam. Setelah melafadzkan syahadat dengan penuh keyakinan, hidup Mus'ab bin Umair pun berubah menjadi 180 derajat. Dan Mus'ab yakin bahwa ini adalah jalan yang dia pilih. Pada awalnya Mus'ab bin Umair menyembunyikan jika dia masuk Islam. Tapi kemudian bagaimanapun dia menyembunyikan, sang bunda mengetahui, dan sang bunda marah besar melihat Mus'ab bin Umair masuk Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair dikurung di dalam rumahnya. Dan suatu ketika Mus'ab bin Umair mendengar bahwa beberapa sahabat akan hijrah ke negeri Habasyah, dan Mus'ab bin Umair pun berhasil lolos dari kamar yang menjadi tahanan atau kamar tempat beliau dikurung. Kondisi Mus'ab kini kian memprihatinkan. Yang dulunya bergelimang kemewahan, kini hanya mengenakan pakaian burdah yang penuh tambalan. Bahkan Rasul pun pernah melinangkan air mata menyaksikan penampakan Mus'ab saat ini. Mus'ab adalah duta Islam pertama kali yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah menyebarkan agama Allah. Mus'ab dikirim ke Yasrib atau Madinah setelah Baiat Aqabah pertama. Dengan keikhlasan jiwa dan akhlak serta santun dalam berbicara, dia berhasil mengikat hati para penduduk Madinah sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan pada musim haji berikutnya, kaum muslimin Madinah pun kembali mengirim rombongan untuk menemui Nabi. Mereka berjumlah 70 orang. Inilah cikal bakal Baiat Aqabah kedua. Setelah para pemimpin suku di Yasrib memeluk Islam, siksaan di kota Mekah semakin menjadi-jadi. Mus'ab bin Umair ikut serta dalam berjihad dalam perang Badar melawan kaum musyrikin. Dan dalam perang ini kemenangan berhasil diraih oleh umat Islam. Dan kaum kafir Quraisy pun membalas dendam dengan melakukan perang Uhud. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair diberi amanah untuk memegang panji atau bendera pasukan. Namun beberapa pemanah melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan pos pertahanan ketika melihat pasukan kafir mundur. Inilah awal mula petaka terjadi. Pasukan berkuda milik musuh mengetahui titik kelemahan pasukan Islam. Barisan kaum muslimin pun porak-poranda karena beberapa yang terperdaya harta dunia. Beberapa sahabat menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah SAW. Mus'ab terus memegang bendera. Mus'ab bertempur habis-habisan untuk melindungi Rasulullah. Satu tangannya mempertahankan bendera. Lalu datanglah seorang tentara Quraisy, musuh bernama Ibnu Qumah, yang menyerang Mus'ab. Dia berhasil menebas tangan kanan Mus'ab. Mus'ab terus berusaha mempertahankan bendera Rasulullah dengan tubuhnya, hingga kemudian tombak musuh pun mengenai dadanya. Mus'ab pun syahid. Setelah usai perang Uhud, Rasulullah pun berjalan mendekati jasadnya. Lalu beliau membaca dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Satu, tidak ada yang bisa dipakai untuk mengkafani jasad Mus'ab kecuali sehelai kain yang tak cukup. Jika dipakaikan atau digunakan untuk menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Dan jika untuk menutupi kakinya, kepalanya pun terlihat. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari perjuangan beliau. Bagaimana kejuhudan beliau, kesederhanaan beliau, bagaimana semangat beliau dalam dakwah dalam Islam ini. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.